Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Saya berasal dari Utan Kayu Utara dan saya bekerja mengajar di BKB PAUD Anggrek 09 Utan Kayu Selatan. Saya adalah peserta pelatihan guru pendamping muda Diklat Berjenjang Diklat Dasar tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Kita akan membahas modul komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Keterkaitan modul yaitu modul terdiri dari 9 modul dan kita akan membahas modul 9 yaitu komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Sadar kompetensi memahami dan mengembangkan komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Kompetensi dasar: 1. Memahami dasar pengasuhan. 2. Memahami pentingnya komunikasi yang baik dan benar dalam pengasuhan. 3. Melatih kemandirian anak untuk memenuhi kebutuhan. Pengertian pola asuh. Pola asuh merupakan proses interaksi antara anak dengan orang tua dalam pembelajaran dan pendidikan yang nantinya sangat bermanfaat bagi aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. 4 jenis pola asuh pada anak. Yang pertama, pola asuh otoriter, yaitu memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Yang kedua adalah pola asuh permisif, yaitu orang tua tidak menetapkan batasan-batasan tingkah laku dan membiarkan anak mengejarkan sesuatu menurut keinginannya sendiri. 3. Pola asuh demokratis, yaitu menghargai kepentingan anak, tetap untuk menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Yang keempat yaitu pola asuh yang diabaikan, artinya mengabaikan keberadaan anak, bahkan menunjukkan ketidakpedulian terhadap anak. Komunikasi dalam pengasuhan. Berikut kita penjelasannya. Pengertian komunikasi. Komunikasi pada dasarnya merupakan kegiatan penyampaian pesan. Proses tersebut melibatkan dua pihak yang berkomunikasi, masing-masing bertujuan membangun suatu makna agar keduanya memahami atas apa yang sedang dikomunikasikan. Komunikasi efektif adanya saling memahami apa yang dimaksud oleh si pemberi pesan dan yang menerima pesan. Kendala-kendala dalam komunikasi anak. Komunikasi anak dengan orang lain sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertama, faktor kesehatan. Anak yang sehat lebih mudah berkomunikasi daripada anak yang kurang sehat. Yang kedua adalah faktor kecerdasan. Anak yang cerdas lebih mudah berkomunikasi daripada anak yang kurang cerdas. Yang ketiga adalah faktor keadaan sosial ekonomi. Anak yang tingkat sosial ekonominya lebih tinggi punya kecenderungan untuk mudah berkomunikasi karena anak sering didorong untuk mengungkapkan perasaannya. Yang keempat, faktor jenis kelamin. Anak laki-laki mempunyai kecenderungan lebih susah berkomunikasi dibanding dengan anak perempuan. Yang kelima, faktor keinginan berkomunikasi. Semakin kuat keinginan anak berkomunikasi dengan orang lain atau temannya, semakin mudah anak tersebut berkomunikasi. Yang keenam adalah jumlah dalam keluarga. Semakin kecil anggota keluarga anak, semakin mudah untuk berkomunikasi. Yang ketujuh, kita lanjut, yaitu faktor urutan kelahiran. Anak yang pertama lahir mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah berkomunikasi dengan orang tua ketimbang anak yang lahir kemudian. Yang kedelapan, faktor metode pelatihan anak. Anak yang diasuh secara otoriter, yang menekankan bahwa anak harus lihat dan bukan didengar, mempunyai hambatan komunikasi. Yang kesembilan, faktor kelahiran kembar.
Anak yang lahir kembar umumnya terlambat dalam perkembangan komunikasinya karena mereka lebih banyak bergaul dengan saudara kembarnya. Yang ke-10 yaitu faktor hubungan dengan teman. Anak semakin banyak berhubungan dengan teman sebayanya, maka akan lebih mudah berkomunikasi. Faktor yang terakhir yaitu faktor kepribadian. Anak yang dapat menyesuaikan diri dengan baik cenderung mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Oke, lanjut. Solusi praktis menghadapi kendala-kendala dalam komunikasi anak, yaitu yang pertama, tidak berbicara tergesa-gesa. Jadi dengan anak kita tidak boleh berbicara tergesa-gesa karena kemampuan anak menangkap pesan masih terbatas, dan juga dapat memberi kesempatan pada anak untuk menganalisis pesan yang kita sampaikan. Bila hal tersebut dilakukan, maka anak tidak memahami pesan. Akhirnya orang dewasa sering emosi karena kita bicaranya terlalu tergesa-gesa, sehingga anak tidak memahami apa yang kita maksud. Yang kedua adalah membaca bahasa tubuh anak. Karena bahasa tubuh tidak pernah berbohong. Bahasa tubuh lebih nyata dibanding bahasa lisan. Bila hal tersebut dilakukan, maka tidak akan memahami anak, anak lebih mudah emosi. Jadi kalau kita berbicara tidak memahami bahasa tubuh anak, maka kita tidak akan memahami apa yang anak inginkan, dan anak pun akan lebih mudah emosi, lebih mudah tantrum. Yang berikutnya yaitu memperhatikan perasaan anak. Tujuannya membuat saluran emosi anak merangsang kemampuan bahasa verbal yang lebih tinggi. Caranya, peka terhadap pesan yang disampaikan anak, jangkau atau pahami perasaan anak, buka komunikasi dengan empati. Selanjutnya, hindari 12 gaya populer. Yang pertama, memerintah, meremehkan, membandingkan, mencap atau melabel, mengancam, menyindir, menyalahkan, menasehati, membohongi, menghibur, mengkritik, menganalisis. Bila dilakukan, anak tidak percaya pada perasaannya sendiri dan tidak percaya diri. Kita juga harus mendengarkan aktif, yaitu karena untuk membangun hubungan sosial, untuk membangun rasa percaya diri anak. Caranya menjadi cermin yang memantulkan perasaan anak, menghadap langsung ke anak. Jadi kalau anak cerita, kita harus tatap wajahnya, dan kita harus mendengarkan apa yang ia ceritakan sehingga ia percaya diri, dan anak menjadi percaya diri untuk berhubungan sosial dengan lingkungannya. Yang keenam, tentukan letak masalah, karena tidak semua bantuan kita diperlukan anak. Akibatnya jika diabaikan, anak tidak terbiasa mengatasi masalahnya sendiri. Anak ketergantungan, anak tidak memiliki ketahanan, anak tidak melatih untuk mengambil keputusan. Gunakan pesan saya untuk melatih perasaan orang lain. Contoh, ibu bapak sedih deh kalau adik makannya berlarian karena bisa terjatuh. Jadi kita harus menggunakan pesan saya untuk memahami perasaan. Oh, ternyata ibu aku sedih nih kalau aku makannya sambil lari-lari, nanti karena aku bisa jatuh. Dan jangan lupa kita gunakan 3 kata ajaib, yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Jangan lupa sertakan selalu kata-kata itu dalam berbicara kepada anak kita. Dan jangan lupa tambah satu lagi, yaitu kata permisi. Selanjutnya, bentuk komunikasi dengan orang tua. Komunikasi ada 2, yaitu komunikasi tidak langsung dan komunikasi secara langsung.
Untuk komunikasi yang tidak langsung melalui buku penghubung, telepon atau WA, surat, website atau email. Komunikasi secara langsung yaitu konsultasi parenting. Selanjutnya, strategi komunikasi dengan orang tua. Melalui buku komunikasi atau buku penghubung, hari pertemuan konsultasi dengan orang tua, partisipasi orang tua dalam kegiatan lembaga, dan yang terakhir home visit. Komunikasi yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan orang tua, yaitu pertama, jadilah pendidik yang ramah dan friendly. Yang kedua, sampaikan informasi dan fakta, bukan hasil penilaian subjektif. Yang ketiga, mau mendengarkan dan mengambil tindakan. Yang keempat, jaga nada suara dalam berbicara. Upayakan nada lembut dan profesional, utamanya untuk meningkatkan kepercayaan orang tua. Yang kelima, ceritakan cara yang telah dilakukan pendidik untuk menangani masalah yang berkenaan dengan prestasi anak didik. Selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan orang tua, yang nomor 6, hindari mengabarkan orang tua jika hanya membicarakan perilaku anak yang negatif. Yang ketujuh, batasi waktu dan menjaga pembicaraan tetap fokus. Jangan terlalu lama berbicara ya ibu-ibu. Yang kedelapan adalah memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi dengan orang tua. Contohnya dengan telepon, dengan WhatsApp, SMS, menunjukkan rasa peduli dan empati kita. Teknik melatih kemandirian. Demonstrasikan dan bantuan langsung. Beri kesempatan, beri bantuan sesuai kebutuhan, beri pujian dan pengulangan, serta konsistensi kita terhadap anak. Jadi jangan, misal hari ini tidak boleh bermain, hari ini harus main begini, besok harus begini. Jadi nggak konsisten dalam membuat aturan. Jadi kita harus konsisten dan diulang-ulang terus. Hari ini tidak pipisnya harus di kamar mandi, besok pun begitu harus di kamar mandi. Jangan hari ini boleh di pampers, besok di kamar mandi. Jadi anak tidak mandiri ya. Berikutnya, langkah melatih kemandirian anak. Tumbuhkan rasa percaya diri anak. Jangan terburu-buru untuk segera memberi pertolongan. Biarkan anak melakukan apa yang ia lakukan. Jangan terburu-buru kita bantu ya ibu-ibu. Usahakan melibatkan anak dalam segala urusan rumah tangga, seperti menyapu, melap-lap kaca, meja. Ya, lanjut, memberi kepercayaan kepada anak. Ayo dek, kamu pasti bisa ya. Harus diberi kepercayaan anaknya. Tumbuhkan suasana yang demokratis. Usahakan ada kerjasama dan konsisten antara ibu dan ayah. Jangan ibunya minta tolong anaknya menyapu, melap, tapi ayahnya melarang. Nah, itu harus ada kerjasamanya ya antara ibu dan ayah. Dan sadari yang terpenting adalah kasih sayang, kesabaran, dan kesanggupan orang tua membantu. Jadi kita harus sabar, harus penuh kasih sayang. Jangan sambil marah-marah ya ibu-ibu minta tolong sama anaknya. Selanjutnya, melatih kemandirian anak usia dini, yaitu seperti melatih makan sendiri, toilet training, tidak mengompol, menggosok gigi, mandi, menyisir rambut, memakai baju sendiri, memakai sepatu bertali sendiri, merapikan mainan, bermain dengan teman, melibatkan anak di dapur. Oke Bunda, sekian materi yang dapat saya sampaikan, yaitu komunikasi dalam pengasuhan anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para bunda sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.